Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai, jumpa kembali dalam acara YFC. Dan kali ini kita akan sama-sama menyimak tulisan Pendeta Rita Dwi Lestari dalam buku renungan Youth for Christ dengan judul Masa Depan, berdasarkan Wahyu 5 ayat 1-10 bersama saya, Yunis Abigalis Tanggang. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena dalam kehidupan kami senantiasa dapat merasakan kebaikan-Mu, dan kami sungguh bersyukur untuk bimbingan-Mu, pertolongan-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau kembali untuk melihat dan merenungkan firman-Mu, karena kami percaya bahwa firman-Mu lah yang akan senantiasa menjadi pedoman bagi kami, bekal bagi kami untuk senantiasa menghidupi panggilan kami di tengah dunia ini. Kiranya Roh Kudus hadir dan menolong kami untuk dapat memahami firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Wahyu 5 ayat 7, akan saya bacakan untuk kita semua. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu. Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah pertanian, Andi kembali ke desa untuk mengelola tanah pertanian warisan kakeknya. Andi sangat optimistis dapat membangun pertanian modern yang sukses. Namun setibanya di sana, ia melihat kondisi tanah pertanian yang sangat buruk dan menyadari perlunya dana besar untuk memperbaikinya. Andi merasa khawatir, sulit tidur, dan terus memikirkan masa depannya yang tampak suram. Suatu hari, seorang petani tua mendengar keluh kesah Andi dan ia berkata, "Kadang-kadang kita perlu menghadapi masa-masa sulit dengan keteguhan hati dan kepercayaan. Tanah yang tampak kering dan tandus membutuhkan waktu dan perhatian untuk menjadi subur kembali. Begitu juga dengan impian kita. Terkadang kita hanya perlu terus berusaha dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita di tengah perjalanan." Umat Kristen pada masa penulisan kitab Wahyu juga merasakan kecemasan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Di tengah penganiayaan dan penderitaan yang mereka alami, mereka bertanya-tanya, apakah umat Kristen akan punah? Gulungan kitab yang disebutkan pada ayat 1 melambangkan rencana Allah tentang masa depan. Namun tidak ada yang dapat membuka dan mewujudkannya kecuali anak domba, yaitu Yesus Kristus. Dengan masa depan yang berada dalam kuasa Yesus, umat Kristen semakin diteguhkan dan tetap percaya meskipun menghadapi masa-masa yang sulit. Youth, masa depan sungguh berada di tangan Kristus. Percayalah bahwa Yesus akan menuntunmu menuju masa depan yang baik. Yang perlu kamu lakukan saat ini adalah terus berusaha, menggali dan mengembangkan potensi dalam diri, serta menentukan apa yang menjadi tujuan hidupmu. Tuhan akan menolongmu dalam perjalanan untuk mencapainya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, di tengah keraguan-raguan kami, di tengah rasa pesimis yang hadir dalam diri kami, seringkali kami hilang arah dan kami hilang semangat untuk terus berharap akan masa depan. Maka Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah
yang sudah menyiapkan yang terbaik di masa depan kami. Maka untuk sampai di sana Tuhan, kami senantiasa membutuhkan pertolongan dari-Mu untuk dapat terus semangat, berpengharapan akan hari esok. Maka Tuhan Yesus kiranya yang senantiasa menyalakan api semangat dalam hati kami, sehingga kami dapat terus memoles diri kami menjadi pribadi yang lebih baik untuk dapat menggapai masa depan yang cerah yang telah Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami sebagai anak-anak yang mau menghidupi rencana yang telah Engkau siapkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Demikian permenungan kita pada hari ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati.